Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo, masih bersama saya Afrika Zuhri, tentunya ditemani dengan Bung Riki dan juga Mas Bowo. Kali ini, kalau kita bicara soal pemimpin, tentu tadi sekilas juga membahas terkait dengan Gen Z gitu ya, pemilih pemula yang menjadi salah satu penentu juga dalam Pilkada di 2024. Nah, sebetulnya diharapkan masyarakat saat ini untuk pemimpin yang ideal gitu ya, untuk 2024, khususnya di Bengkulu nih, pemimpin sosok seperti apa gitu, mungkin dari Mas Bowo. Ya, terima kasih. Kalau sebenarnya itu masyarakat itu, karena saya juga orang desa ya, yang paling penting itu ya infrastruktur gitu. Terutama infrastruktur jalan, pendidikan gitu. Karena ngapa? Karena kalau konsep ini sebenarnya semua calon kepala daerah itu paham. Cuman kan ketika sudah terpilih kan anggaran terbatas, banyak dibagi satker-satker atau OPD ya. Ini yang kemudian itu membuat proyek infrastruktur ini sering terabaikan. Nah, cobalah dua kandidat ini nanti, kalau memang mereka jadi mencalonkan, belajar dari Pak Ridwan Mukti. Jadi Pak Ridwan Mukti itu waktu kampanye, dia sudah mengukur jalan berapa ribu kilometer jalan Bengkulu yang harus dibangun. Kemudian jalan kabupaten berapa kilo, jalan provinsi berapa, jalan nasional berapa, ini disinkronkan. Anggaran pusat, provinsi, kabupaten sinkron. Sehingga dalam sekian tahun, mulus rata semua. Nggak bisa kita cuman ngotot mulus jalan provinsi saja, tapi jalan kabupatennya nggak sinkron dengan kabupaten, jalan nasional nggak sinkron sama ini, akhirnya kan rusak juga jadinya. Masyarakat kan terputus juga gitu. Nah, makanya dibutuhkan kepala daerah yang benar-benar egaliter, mampu membangun sinergi ke bawah dan ke atas. Saya yakin siapa yang mampu membangun isu menjanjikan lah dengan secara menarik, dikemas menarik kepada masyarakat, infrastruktur jalan, pasti menang dia. Dari Mas Bowo sendiri salah satunya adalah infrastruktur gitu ya, jalan dan juga tadi dengan pendidikan. Kalau dari Bung Riki sendiri seperti apa nih sebetulnya sosok pemimpin ideal gitu ya untuk pemimpin Bengkulu di 2024 ini seperti apa? Ya, kalau ideal dalam artian teori ya mungkin susah ya sih. Artinya kan gini, kita tentu kan mengidentifikasi seorang pemimpin itu harus jelas ininya, parameternya gitu kan. Misalkan kebutuhannya apa, yang harus dihadirkan apa. Nah, ini yang kadang-kadang lupa, salah obat gitu. Salah obat dalam artian gini, sakitnya ini gitu kan, yang yang diberi obatnya ini. Nah, ini nggak nyambung. Nah, kalau kapasitas kepala daerah saya pikir tidak terlalu muluk-muluk lah. Artinya gini, mereka itu menjalankan kewajibannya sudah cukup sebenarnya. Ya ditambah ke plus lah, nggak korupsi gitu. Itu udah harga maksimal lah gitu kan. Nah, kadang-kadang kita itu salah memaknai. Saya salah maknanya begini. Kadang-kadang politisi itu mengklaim kewajiban menjadi sebuah prestasi. Nah, ini yang kadang-kadang kita repot. Ini artinya kan pembodohan di situ. Seorang kepala daerah misalkan sudah mengerjakan ini seolah-olah prestasi, padahal itu kewajiban. Dia baru menjalankan kewajibannya, tapi seolah-olah ini sudah sebuah prestasi. Nah, ini kan pembodohan publik. Jadi publik itu misalkan punya hak secara penuh soal infrastruktur, tadi jalan, misalkan hak pendidikan segala macam, termasuk BPJS segala macam, asuransi kesehatan itu. Itu menjadi suatu kewajiban. Itu sudah kewajiban kepala daerah. Ini bukan prestasi gitu. Nah, kadang-kadang orang itu mengkampanyekan diri seolah-olah telah berhasil ini, telah berhasil itu prestasi. Padahal itu dia baru menjalankan kewajibannya sebagai kepala daerah. Nah, ke depan tentu sosok ideal kepala daerah itu ya itu tadi yang bisa tidak terlalu berlebihan lah gitu kan, menyajikan visi ini, tapi yang jelas dia bisa menghadirkan program kerja yang terukur. Terukur dalam artian terutama sektor-sektor yang sangat fundamental, misalkan pendidikan, kesehatan, itu saja. Infrastruktur tadi. Nah, kalau itu bisa diakomodasi, kemudian sesuai sejalan dengan visi publik, budgetingnya cukup dan kondisi masyarakatnya mendukung, aku pikir ini pemimpin ideal ke depan. Oke, baik, singkat saja boleh disampaikan harapan untuk pilkada di 2024 nih. Ya, pilkada ke depan 2024 harapannya tentu begini, kita
adem-adem saja gitu kan, bahwa ini sekedar pertarungan pilkada 5 tahunan gitu kan. Nah tapi kalau mimpi ya kita bisa memimpikan pilkada ke depan itu yang bisa menghadirkan pencerdasan publik, dalam artian bahwa pilkada itu bukan soal pertarungan elektoral saja, tapi ini pertarungan soal nilai demokrasi, nilai masyarakat, nilai kesejahteraan, nilai pembangunan, dan lebih jauh lagi untuk keberlanjutan pembangunan Bengkulu ke depan. Oke, Itu. baik. Mungkin Makasih. Mas Bowo boleh disampaikan singkat. Ya, kalau saya untuk masyarakat tentu jadikan ini ajang gagasan dan adu data. Kalau dulu adu gagasan, jangan, sekarang tambah adu data. Data apa yang dimiliki oleh Bengkulu ini kita titip kepada para calon ini. Oke. Itu aja. Baik, terima kasih banyak Mas Bowo. Ya, Terima kasih sama-sama. banyak Pak Riki sudah Siap, menyempatkan Mas. waktu untuk hadir di Sudut TVRI Bengkulu. Dan pemirsa, tentunya semoga materi yang kita sampaikan kali ini bisa bermanfaat dan tentunya untuk mendukung bagaimana Pilkada 2024 nanti bisa berjalan dan menjadi pemilih yang cerdas untuk menentukan sosok pemimpin yang ideal nanti ke depan. Akhirnya saya Apriko Zuhri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.